Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di tutorial F5 yang mana kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengirimkan notifikasi ketika muncul alert atau peringatan pada F5XC atau F5 Distributed Cloud Console ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu goals atau tujuan dari simulasi yang akan dilakukan. Nah, pada simulasi ini akan membahas cara mengirimkan notifikasi berupa email ketika muncul alert pada F5XC ketika terjadi beberapa attack dalam waktu yang cukup pendek. Nanti pada pembahasannya saya akan tunjukkan jenis-jenis notifikasi yang bisa dikirimkan dan jenis-jenis alert yang bisa kita pilih. Pada simulasi kali ini, untuk step by step-nya, itu yang pertama kita ada pembuatan HTTP/LB dengan mengaktifkan Web Application Firewall. Nah, Web Application Firewall ini digunakan untuk mendeteksi ketika terjadi serangan pada HTTP/LB yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita harus meng-create alert receiver. Ini tuh merupakan penerima alertnya. Ini akan dikirimkan kemana? Bisa berupa email dan objek receiver yang lain. Itu nanti akan saya bahas lebih dalam di pembahasan. Lalu di sini kita ada create alert policy. Di sini itu kita akan menentukan alert-alert apa saja yang akan kita terima untuk alert receiver yang kita gunakan. Setelah kita membuat alert policy, itu kita bisa select untuk alert policy yang akan kita aktifkan. Lalu kita bisa testing attack ketika kita sudah aktifkan alert policy-nya dan kita cek apakah email kita sudah mendapatkan alert atau notifikasi dari F5 Distributed Cloud Console. Juga disclaimer terlebih dahulu, kita tidak akan terlalu membahas pembuatan HTTP load balancer-nya dari awal. Kita bakal fokus ke alert receiver dan policy-nya untuk mengirimkan notifikasi ketika terdapat alert pada F5XC. Oke. Setelah berhasil untuk login ke F5 Distributed Cloud Console pada dashboard-nya, kita bisa langsung untuk add HTTP load balancer-nya, masukkan nama. Di sini saya menggunakan nama HTTP bin-lb fahmi, juga masukkan domain yang akan digunakan. Untuk type-nya saya menggunakan HTTP. Juga kita masukkan terkait origin pool yang akan digunakan. Lalu kita jangan lupa untuk mengaktifkan atau enable Web Application Firewall-nya. Kita bisa menggunakan template yang default atau kita bisa create sendiri. Yang penting kita bisa mendeteksi ketika terjadi serangan pada LB yang kita buat. Setelah itu kita bisa klik Add HTTP Load Balancer, maka LB-nya akan berhasil terbuat. Di sini kita bisa testing terlebih dahulu aplikasinya pada domain http://bin.miniweb.id ini seperti apa aksesnya. Sudah berhasil untuk aplikasinya bisa diakses. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian alert management, alert receiver. Ini kita bisa langsung saja klik add alert receiver. Di sini kita akan mengkonfigurasi terkait alert receiver atau penerima yang akan kita gunakan untuk menerima notifikasi ketika terjadi alert pada F5XC. Di sini kita bisa masukkan nama alertnya. Juga untuk receiver-nya di sini terdapat macam-macam, ada Slack, PagerDuty, Opsgenie, email, SMS, dan webhook. Pada simulasi kali ini saya akan membahas terkait alert receiver untuk email. Kita bisa masukkan untuk email yang akan kita gunakan dan klik Add Alert Receiver. Sudah berhasil terbuat untuk alert receiver-nya. Di sini kita bisa klik titik 3 pada kolom action. Itu terdapat Verify Email. Di sini kita terlebih dahulu melakukan Verify Email. Lalu klik Send Email. Nah, di bawah akan muncul notifikasi jika verification email sent successfully. Kita bisa cek ke email kita terkait email verifikasi dari alert@cloudf5.com. Di situ akan terdapat verification code untuk alert receiver bernama alert-email Fahmi. Ini sesuai dengan nama yang sudah kita buat tadi. Lalu kita
bisa masukkan kodenya yang kita dapat, kita bisa klik kembali titik 3 pada kolom action dan kita klik enter verification code. Kita masukkan untuk kodenya dan klik verify receiver. Di bawah ini akan muncul notifikasi alert receiver is now successfully verified, yang mana ini menandakan kalau alert receiver-nya sudah bisa kita gunakan. Setelah itu kita bisa klik lagi tombol titik 3 pada kolom action untuk melakukan testing mengirimkan alert. Jika sudah successful dikirimkan, kita bisa cek email kita apakah sudah mendapatkan alert yang kita lakukan untuk tes. Di sini terdapat notifikasi jika satu alert terdeteksi, dan untuk grupnya ada di test alert. Juga ada identifikasi terkait alert email yang digunakan bernama alert email Fahmi. Dan pada deskripsinya juga terlihat jika tes ini di-trigger oleh user. Alert receiver-nya sudah terbuat. Sekarang kita bisa masuk ke alert policy di alert management. Kita klik alert policy, lalu klik add alert policy. Kita bisa memasukkan nama untuk alert policy-nya, dan kita akan menginput alert receiver yang kita gunakan atau sudah kita buat tadi. Pada policy rules kita klik configure dan add item. Pada select alert itu terdapat 4 pilihan, yang mana defaultnya itu adalah any, yang berarti ini akan match untuk setiap alert yang terjadi. Lalu ada juga pilihan matching severity. Pada matching severity ini kita bisa memilih untuk melakukan notifikasi ketika terjadi alert pada severity yang akan kita pilih. Ada minor atau major atau critical. Jadi kita tidak akan mendapatkan semua notifikasi untuk alert yang terjadi. Untuk matching group, ini hanya akan mengirimkan notifikasi untuk alert-alert yang berkaitan pada grup tertentu yang akan kita pilih. Di sini ada macam-macam untuk grup yang bisa kita pilih, seperti infrastruktur, virtual host, ada security. Jadi jika terdapat notifikasi pada grup-grup tersebut, kita akan mendapatkan notifikasinya. Untuk jenis-jenis grupnya ini ada bermacam-macam, tergantung kebutuhan kita akan menggunakan yang mana. Pada opsi terakhir, yaitu matching alert name, juga dia tidak akan mengirimkan semua notifikasi. Dia hanya akan mengirimkan notifikasi jika terjadi alert yang mempunyai alert name sesuai dengan yang kita bisa pilih pada menu ini. Untuk jenis-jenis matching alert name-nya pun bermacam-macam, kita bisa pilih sesuai yang kita butuhkan. Untuk simulasi ini, kita akan menggunakan alert dengan tipe any. Jadi kita akan menerima semua alert yang terjadi. Kita bisa klik apply lagi, dan add alert policy. Setelah alert policy-nya berhasil terbuat, kita bisa masuk lagi ke alert management, active alert policy. Ini kita bisa klik select active alert policy, add item. Di sini kita bisa pilih untuk alert policy yang sudah kita buat tadi. Klik add select active alert policy, dan alert policy yang kita buat tadi sudah aktif. Di awal video, saya menyebutkan jika simulasi ini akan dilakukan dengan mengirimkan notifikasi ke email ketika terjadi attack dalam waktu yang cukup pendek, tapi dengan jumlah yang banyak. Di sini kita bisa coba akses aplikasinya dan sambil melakukan mungkin seperti simple attack request. Seperti ini kita coba. Lalu kita sudah terblok. Di sini kita bisa lakukan terus-menerus attack-nya sampai muncul alert di F5exe. Setelah melakukan beberapa jumlah attack, di sini saya coba cek pada dashboard-nya untuk LB yang tadi sudah kita buat. Di sini sudah terdeteksi terkait event yang berkaitan dengan security. Itu sudah terdeteksi attack yang tadi saya lakukan. Setelah beberapa saat, alertnya sudah kita terima di email. Bisa kita cek pada email. Di sini terdeteksi satu alert dan terdapat label-label yang berkaitan dengan alertnya, seperti alert name-nya itu WAF too many attacks. Juga ada identifier lain seperti grupnya itu terkait security. Juga ada terkait HTTP bin yang kita gunakan tadi, itu HTTP bin Fahmi, dan deskripsinya terkait
73 WAF security event yang terdeteksi dalam 5 menit. Hal ini sesuai dengan yang kita rencanakan untuk simulasikan, yaitu mensimulasikan attack dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cukup pendek dan mendapatkan notifikasi email terkait attack dengan jumlah yang banyak tersebut. Pada dashboardnya sendiri, untuk HTTP bin Fahmi ini terdeteksi threat levelnya yaitu pada level high. Di sini kita bisa cek di menu alert. Itu ada active alert dengan level major yang berkaitan dengan WAF security event. Pada deskripsinya, sesuai dengan yang kita terima di email, itu berkaitan dengan WAF security event yang terdeteksi dalam waktu 5 menit, itu sejumlah 73. Maka dari itu, kita sudah berhasil mensimulasikan pengiriman notifikasi yang berupa email ketika terjadi alert pada FFXC yang berkaitan dengan terdeteksinya jumlah attack yang banyak dalam waktu yang cukup pendek pada suatu aplikasi. Mungkin cukup sekian ya, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih.